Nama saya Amanda Ray Hedges. Saya lahir dibesarkan di Colorado dan di Kansas di Amerika Serikat. Dan saya dipanggil Tuhan Yesus waktu kecil melayani di anak-anak yatim piatu di Indonesia. Saya sudah tinggal di sini hampir 8 tahun dan puji Tuhan kami sudah buka yayasan di sini. Pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 2013 dan saya sukarelawan di suatu panti asuhan di Jakarta Timur. Ya, sukanya banyak, dukanya banyak di melayani dimanapun, apalagi di luar negeri. Jadi apalagi pertama kali kembali lagi saya datang ke sini tidak tahu apa-apa dan sendiri. Jadi berat dimanapun saya berada, orang panggil bule-bule, orang mau foto sama saya, orang meledek saya. Kalau saya tidak bisa berbahasa Indonesia, orang meledek. Kalau saya berusaha berbahasa Indonesia, orang meledek. Dan saya tinggal di panti. Panti itu kecil sekali. Pada saat itu ada hampir 30 anak. Saya harus sharing satu kamar sama staff, ada 2. Sering tikus sampai masuk tempat tidur kami, habis digigit nyamuk, panas. Ada kutu di rambutku sampai berdarah. Semua benar-benar harus membiasakan makanan, harus membiasakan mandi air dingin semua. Pokoknya setiap saat tidak nyaman secara fisik. Tapi sukacitanya itu jiwaku bersukacita, jiwaku senang karena saya tahu saya berada di dalam kehendak Tuhan Yesus. Tidak ada tempat seperti itu, tidak ada apapun yang kita bisa dapat, kenyamanan apapun itu yang bisa dibandingkan dengan kalau kita sudah berada di dalam kehendak Tuhan dan kita sudah dekat kepadanya, kita penuh dengan Roh Kudusnya, Dia ajari kita. Itu luar biasa. Jadi sukacitanya memang tentu saja anak-anak setiap hari. Lucunya setiap hari, pagi, siang, sore, saya hanya sama anak, main-main, ketawa-ketawa. Tapi setiap malam saya di lantai sendiri menangis. Tunggu, minta Tuhan kekuatan untuk 1 hari lagi. Tuhan, 1 hari lagi saya butuh kekuatan. Karena saya nggak kuat di sini sendiri. Jadi tentu saja ada suka dukanya. Tapi yang paling buat saya bersukacita itu dekatnya sama Tuhan Yesus. Suaranya jadi jelas dan surganya semua jadi nyata, firman Tuhan jadi nyata bagiku pada saat itu. Dan aku bilang ke Tuhan, kok ngomong sama mama aja nggak bisa. Tapi malam itu saya main-main sama anak-anak, ada acara di panti, kita lagi menari-nari, saya selalu berdansa sama anak-anak, khususnya yang perempuan. Dan sebelum tidur ada seorang anak, dia peluk saya erat sekali, tidak mau lepas. Dan anak-anak yang lain harus peluk saya di luar di sini. Akhirnya aku lihat mukanya dan ada air matanya. Akhirnya ada staff datang, dia bilang, oh dia rindu mamanya. Aku ingatkan dia akan mamanya. Terus saya sadar, wow, Tuhan, yang paling aku mengeluh pagi itu, aku rindu mamaku. Aku bilang itu, aku rindu mamaku. Tapi malam itu saya sadar, anak-anak ini tidak ada mama. Egois banget saya. Masa kecil saya ada mama, anak-anak ini tidak ada. Jadi dari situ aku lama menangis saya sama anak itu. Dan di situ seperti suara Tuhan kuat sekali. Nah, inilah alasan kau di sini. Bukan untuk dirimu sendiri, untuk anak-anak ini. Kau udah dapat mama dari kecil sampai besar. Anak-anak ini nggak ada. Jadi itulah Tuhan memanggil saya menjadi ibu bagi anak-anak yang tidak mempunyai ibu di sini. Sejak saya datang ke Indonesia, pasca itu sudah jauh lebih berarti bagiku. Dan pada saat kita lagi beribadah, bernyanyi, ditayangkan ada film The Passion of the Christ. Di situ saya melihat, wow, semua yang saya hadapi Tuhan Yesus sudah jauh lebih menghadapinya. Saya merasa seorang diri, apalagi dia merasa seorang dia di dunia ini. Saya meninggalkan Amerika, buat Indonesia, dia meninggalkan surga, datang ke dunia ini. Saya menderita hanya sakit-sakitan sedikit, dia diludahin, dia dipukulin, dia dibunuh. Dan saya begitu banyak pokoknya yang saya pikirkan, semua yang saya alami yang tidak enak, dan sadar Tuhan Yesus alami jauh lebih banyak dari apapun yang bisa saya alami buat saya. Dan
yang buat saya nangis sampai habis air mata. Saya dapat seperti penglihatan dari Tuhan. Saya bayangin kalau saya disalibkan di sini. Saya disalibkan dan anak-anakku yang saya asuh, mereka yang paku saya ke kayu salib itu. Saya sadar itu yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia datang ke sini, dia menderita, dia tinggalkan segalanya buat kita. Dan kita salibkan dia. Dan dia pun disalibkan, rela lakukan itu untuk menyelamatkan orang yang salibkan dia itu. Bayangin kalau anak-anakku melakukan itu kepada saya. Itu yang Tuhan Yesus lalui buat kita, buat kau, buat saya. Pada saat saya datang ke sini, Tuhan Yesus jadi segalanya bagiku. Dulu dia hanya bagian dari hidupku. Dulu dia hanya seperti, saya pelari, saya punya keluarga ini, saya tinggal di Kansas, saya orang Kristen. Itu hanya gelar doang, tapi pada saat saya datang ke sini, dia aja yang ada bagiku. Saya tidak ada siapapun atau apapun yang lain selain dia. Dan saya sadar Tuhan Yesus itu cukup. Ternyata Tuhan Yesus itu cukup kalau kita hanya punya Tuhan Yesus di dunia ini.